Awas, kesepian dalam rumah tangga bisa berujung perceraian. Pernah nggak sih merasa ada dalam rumah tangga, tapi rasanya gak sendirian? Suami ada secara fisik, tapi hatinya entah kemana. Awalnya sih Bunda mikir ya, mungkin dia lagi capek, tapi lama-kelamaan hati Bunda mulai bertanya, jangan-jangan dia punya seseorang di luar sana. Jangan-jangan suami sudah bosan sama aku dan mencari wanita lain. Jangan-jangan memang aku sudah tidak ada dalam hatinya lagi. Kalau Bunda merasakan ini, maka video ini memang dikhususkan untuk Bunda. Hari ini kita akan bahas nih, kenapa seorang istri itu bisa merasakan kesepian di dalam rumah tangganya sendiri. Apa penyebabnya? Dan yang paling penting, bagaimana cara mengatasinya? Jangan skip, karena ini penting untuk Bunda simak sampai selesai. Namun sebelum saya membahasnya nih Bunda, silakan Bunda save nomor konsultasi saya ini, agar Bunda bisa segera hubungi saya. Di saat Bunda memiliki masalah rumah tangga yang tidak bisa teratasi, entah itu suami yang selingkuh, atau masalah rumah tangga lainnya. Kemarin ada kasus yang lagi viral ya Bunda. Seorang artis yang usia pernikahannya 17 tahun. Tapi selama pernikahan, tidak pernah dicari. Dia merasa sendiri, kesepian, dan korban perselingkuhan. Saya tidak bisa membayangkan ya Bunda, luka batinnya itu pasti numpuk banget, bahkan sampai berkerak. Oleh karena itu, coba sekarang Bunda perhatikan. Apakah beberapa tanda ini sedang Bunda alami? Suami semakin cuek, dia nggak lagi nanya, Bunda capek nggak? Atau Bunda butuh apa nih? Hampir nggak ada komunikasi. Kalau ngomong hanya cuma soal anak, urusan rumah, ataupun tagihan rumah. Dia lebih sering main HP. Kalau di rumah lebih sibuk sama layar HP daripada sama Bunda istrinya. Bunda merasa nggak dihargain. Seolah-olah Bunda ada, tapi nggak pernah dianggap ada. Kalau Bunda memang mengalami itu, Bunda nggak sendiri kok. Banyak loh istri yang merasakan hal yang sama. Tapi pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Kesepian dalam rumah tangga itu bisa terjadi karena beberapa hal ya Bunda. Dari sisi suami nih, ada suami yang memang nggak peka. Dia pikir asal dia cari uang, itu sudah cukup. Asal kasih jatah bulanan, ya itu sudah cukup. Ada juga yang mulai bosan dan mencari pelarian di luar. Entah itu kerjaan, game, atau wanita lain. Dan yang paling parah, ada yang mulai terbiasa hidup tanpa kehadiran Bunda. Dia sudah menganggap bahwa hubungan pernikahan ini hanya soal status tanpa rasa cinta di antara kalian. Sedangkan dari sisi istri, kadang kita terlalu fokus ya pada anak dan rumah. Sampai lupa untuk membangun kedekatan dengan suami. Kita mengira suami itu paham sendiri. Padahal nih ya, laki-laki itu makhluk yang butuh diarahin. Kita diam dan berharap suami berubah menjadi peka. Tapi dia semakin menjauh. Ingat ya Bunda, suami itu bukan peramal loh. Jadi Bunda mesti kasih tahu apa yang Bunda inginkan dan apa yang Bunda rasakan ke suami. Lantas, setelah Bunda sampaikan, lihat respon suami. Apakah dia melakukan perubahan atau memang malah sama saja? Yang berbahaya di sini adalah ketika Bunda sudah mengungkapkan apa yang Bunda rasakan ke suami, sudah mengeluarkan unek-unek dan berusaha untuk memperbaiki hubungan. Tapi suami masih melakukan hal yang sama. Suami masih stagnan dan kembali ke setelan ulang, yaitu diam dan tidak berusaha untuk membangun hubungan kalian kembali. Gawatnya di sini adalah pelakor akan mengincar para pasangan yang seperti ini. Dia akan mencari peluang untuk mengisi kekosongan hati suami. Mereka akan benar-benar masuk secara perlahan, memanfaatkan celah yang ada. Misal nih, saat suami mulai merasa hampa, suami mulai mencari teman ngobrol, lalu pelakor datang, mendengarkan, memberikan perhatian, dan membuatnya merasa dihargai. Perlu Bunda tahu ya, pelakor itu sangat licik loh Bunda. Dia tuh paham betul titik kelemahan suami dan memanfaatkannya. Jika suami merasa tidak dihargai di rumah, maka pelakor akan berperan sebagai wanita yang mengaguminya. Kalau suami merasa bosan, maka pelakor akan tampil lebih menyenangkan dan menggoda. Ini bukan soal suami yang sengaja mencari wanita lain ya Bunda, tapi mereka tergoda karena merasa lebih dihargai dan diperhatikan. Mungkin sih ya awalnya suami nggak ada niat untuk selingkuh, tapi lama-kelamaan pelakor sangat pandai untuk menggoda dan tanpa sadar suami akan menjalin hubungan dengan pelakor tersebut. Fatalnya lagi, ketika suami mulai merasa bosan dan melampiaskannya itu ke media sosial. Coba-coba scroll dan cari teman baru di sosmed dan ketemulah wanita yang diajak curhat. Lama-kelamaan, dia mulai nyaman sama teman curhat dan tertarik untuk punya hubungan lebih. Ketertarikan itulah yang menyebabkan suami dengan pelakor itu punya hubungan terlarang. Bunda, pelakor itu bukan sekedar wanita jahat yang merebut suami. Mereka itu masuk lewat celah yang suami dan istri biarkan terbuka. Dan kalau kita nggak sadar dari sekarang, semuanya bisa terlambat. Step awal yang bisa Bunda lakukan adalah gimana cara mengatasi kesepian dalam rumah tangga Bunda saat ini. Ketika kesepian dalam rumah tangga bisa dihilangkan,
maka pelan-pelan suami bisa terkunci hati dan cinta untuk istri sahnya. Cara yang pertama adalah pahami dulu nih bahwa bunda sangat berhak bahagia. Jangan biarkan diri bunda terjebak dalam kesedihan terus-menerus ya. Akui nih bahwa diri bunda butuh perhatian dan cinta dari suami. Latihlah diri untuk melakukan apa yang bunda suka. Fokus karir, mempercantik diri, fokus kebahagiaan dan perkembangan anak-anak. Dengan mencintai diri sendiri inilah, maka vibrasi positif bunda akan terpancar. Sehingga kebaikan dan kemudahan akan mendekat kepada hidup bunda. Cara yang kedua, mulailah membangun komunikasi yang sehat dengan suami. Jangan menuduh, tapi ajak bicara. Katakan dengan lembut, aku merasa kesepian, aku ingin kita dekat lagi. Jangan berharap suami langsung berubah ya, tapi tanamkan dulu kesadaran dalam pikirannya. Ada dua orang dalam hubungan kalian, jadi sebisa mungkin komunikasikan segalanya. Setelah itu, mulailah membangun memori kebersamaan kembali. Kalau suami nggak peka, mulai dari bunda. Ajak melakukan sesuatu yang menyenangkan berdua, tanpa adanya paksaan. Jika suami suka nonton bola nih, cobalah bunda temani dia nonton bola. Atau jika suami suka touring motor keluar kota, cobalah untuk ikut. Cara ini bisa menjadi salah satu solusi loh untuk menguatkan bonding kalian kembali. Maksimalkan cara yang bisa bunda lakukan dengan melakukan ikhtiar pengunci hati suami. Ikhtiar ini bisa menjadi solusi untuk pencegahan secara batin agar hati suami terkunci dan cinta suami tidak tergoda dengan wanita lain. Salah satu ikhtiar batin yang bisa bunda gunakan di sini adalah sarana cincin Braja Dewi Aura. Sarana batin ini sudah saya ritualkan secara khusus untuk membantu mengunci batin dan cinta suami agar tidak tergoda untuk selingkuh. Sambil ngobrol sama suami, bunda bisa sentuhkan jari bunda yang menggunakan cincin Braja Dewi Aura ini ke tubuh suami. Maka pelan-pelan vibrasi positifnya akan masuk ke batin suami. Sehingga pelan-pelan suami akan kembali tertarik, nyaman, dan bertumbuh rasa cintanya kembali kepada bunda. Detail penjelasan mengenai sarana cincin Braja Dewi Aura ini, silahkan hubungi asisten saya Mbak Salma di nomor ini. Bunda, kesepian dalam rumah tangga itu nyata. Dan efeknya bisa luar biasa kalau dibiarkan. Bahkan taruhannya adalah perceraian dalam rumah tangga. Jangan hanya diam ya, bicarakan dengan suami baik-baik. Jangan menyerah, tapi ciptakan momen kebersamaan kembali untuk menumbuhkan rasa cinta itu kembali. Dan yang paling penting, lakukan ikhtiar spiritual agar hati suami bunda tetap terjaga. Bunda berhak dicintai dan bunda berhak bahagia. Sekarang, saya mau tanya, bunda pernah nggak merasakan kesepian dalam rumah tangga bunda saat ini? Tulis di kolom komentar yuk, kita bahas bersama. Dan kalau bunda butuh solusi lebih lanjut, bisa konsultasi langsung dengan saya melalui nomor ini. Terakhir, jangan lupa subscribe supaya bunda nggak ketinggalan video-video penting lainnya dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.